Halo Sobat Quran yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Fernandes Matus dalam renungan harian Kamis 26 Agustus 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saat ini saya kembali berada di Keuskupan Palangkaraya, di gedung Unio Keuskupan Palangkaraya. Saya dalam beberapa hari ke depan akan cuti, dan juga sebelum cuti akan melangsungkan suatu acara atau ucapan syukur atas ulang tahun pertama Tabisan Imamat saya bersama kedua rekan saya di Paroki Hati Kudus Yesus Rantopuro. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini bercerita tentang Yesus yang menasihati, yang mengingatkan para muridnya, para pengikutnya, termasuk kita juga hari ini, untuk senantiasa berjaga-jaga. Nasihat ini penting untuk kita semua. Karena apa? Ini berkaitan dengan hari kedatangan Tuhan. Jadi dalam Injil Yesus katakan, kita itu tidak tahu kapan anak manusia itu datang, kapan hari Tuhan itu datang bagi kita masing-masing. Jadi untuk menyambut hari kedatangan Tuhan itu kita perlu berjaga-jaga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara tentang hari kedatangan Tuhan, banyak orang yang berpikir bahwa itu berbicara soal hari terakhir, hari penghakiman, hari kiamat, atau bahasa kerennya saat ini, bahasa yang biasa dikenal ketika berbicara tentang hari kedatangan Tuhan adalah hari kiamat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berpikir soal hari kiamat, hari terakhir untuk seluruh makhluk hidup, mungkin kita akan berpikir, kok tidak datang-datang. Banyak prediksi-prediksi mengenai hari kiamat, tapi sampai hari ini tidak ada satupun prediksi yang tepat, yang benar. Karena apa? Karena sesungguhnya hari kedatangan Tuhan tidak ada satupun yang tahu. Tapi satu yang pasti adalah kita harus berjaga-jaga, dan kita semua akan kembali kepada Tuhan. Hari Tuhan datang kepada kita masing-masing secara berbeda. Saya katakan hari kedatangan Tuhan itu datang secara berbeda-beda. Itu berkaitan dengan hari di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi hari terakhir bagi kita masing-masing, hari kedatangan Tuhan bagi kita masing-masing adalah hari di mana kita dipanggil untuk menghadap Tuhan. Nah, kalau kita sadar bahwa hari terakhir, hari kedatangan Tuhan bagi kita masing-masing adalah hari di mana kita dipanggil menghadap Tuhan, hari di mana kita meninggal, maka patutlah kita bersiap-siap. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, bagaimana kita meninggal, di mana kita meninggal, kita tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwasanya kita akan meninggal, kita akan menghadap kehadirat Tuhan. Dan untuk menghadap kehadirat Tuhan itu, kita perlu mempersiapkan diri kita. Jangan sampai ketika Tuhan memanggil kita, kita dalam keadaan tidak siap. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menghadap hadirat Tuhan, sehingga kapan saja Tuhan itu datang, kapan saja Tuhan itu datang dan memanggil kita, kita siap untuk masuk ke dalam hadiratnya. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita agar kita layak untuk menghadap hadirat Tuhan? Bagaimana? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk mempersiapkan diri kita agar sungguh-sungguh layak dan pantas menghadap hadirat Tuhan, ya kita lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita teladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Yesus katakan, itulah yang mestinya kita ikuti. Kita mesti mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Dia perbuat, itulah perbuatan kita. Sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus sendiri. Jadi kita ini semakin hari sebagai pengikut, kita sungguh-sungguh
seorang pengikut sejati kalau semakin hari kita ini semakin menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Cara kita berkata, cara kita berpikir, cara kita bertindak, itu kita sejajarkan, kita jadikan suatu hal yang sama dengan apa yang sudah Yesus pikirkan, Yesus katakan, Yesus lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar ungkapan atau mungkin kita sendiri pernah mengungkapkannya bahwasanya hidup itu cuma satu kali, maka nikmatilah. Benar bahwa hidup itu cuma satu kali, benar bahwa kita harus menikmati hidup kita hari ini. Tetapi jangan sampai kita hanyut dalam kenikmatan yang membuat kita abai terhadap hal-hal yang perlu kita lakukan, yang menjadikan kita layak dan pantas untuk menghadap hadirat Tuhan. Nikmatilah kehidupan kita hari ini dengan semangat untuk mempersiapkan diri kita agar sungguh-sungguh layak dan pantas menghadap hadirat Tuhan. Berjaga-jagalah dan bersiap-siagalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan bersama channel Quran Marum. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.